Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu pagi hari ini? Saya berharap kita semua tetap dalam keadaan yang sehat dan tetap dalam perlindungan Tuhan. Pagi hari ini senang rasanya saya kembali bisa menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian dalam program Spiritual Life yang seperti biasa akan membantu kita untuk belajar lebih dalam lagi satu bagian dari firman Tuhan. Dan pagi hari ini kita masih akan melanjutkan khotbah di Bukit Tuhan Yesus mengenai hal kekhawatiran seperti yang hari-hari sebelumnya sudah kita pelajari. Pagi hari ini kita akan melanjutkan di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-30 sampai yang ke-32. Saya akan bacakan untuk kita semua. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia terlebih lagi menandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Bapak Ibu Saudara, hari sebelumnya kita sudah belajar bagaimana Allah mendandani atau menjaga alam atau menyediakan sesuatu untuk alam, yaitu bunga, dengan begitu detailnya. Kalau kita sudah membaca ayat yang barusan, ayat yang ke-30 sampai ke-32, seharusnya kita melihat dari perumpamaan tentang Tuhan menjaga alam dan ayat yang barusan saja kita baca, seharusnya akan timbul sebuah pemikiran apalagi yang perlu kita khawatirkan. Namun masih saja tetap ada rasa khawatir dalam diri seseorang. Nah, hari ini kita akan belajar dua hal penyebab kekhawatiran. Yang pertama itu, penyebab kekhawatiran yang pertama adalah memiliki iman yang kecil. Kata hai orang yang kurang percaya dalam ayat yang ke-30 yang tadi sudah kita baca, dalam bahasa aslinya itu menggunakan kata oligopistoi yang berarti memiliki iman yang kecil. Kata ini dipakai dalam Injil Matius itu ada 4 kali, dan kata ini juga ada dalam Injil Lukas sebanyak 1 kali. Dan kata ini dipakai untuk menjadi teguran dan dorongan untuk orang-orang pada saat itu agar jangan menjadi orang yang kurang percaya, atau juga bisa diartikan sebagai jangan selalu merasa khawatir ataupun gelisah. Nah, karena hal-hal seperti itu, karena rasa yang seperti itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Orang-orang yang tidak mengenal Allah selalu akan merasa khawatir dan selalu akan merasa gelisah dalam hidupnya. Dan dalam Injil Matius ini dikatakan jangan menjadi orang yang seperti itu, karena itu seperti orang yang tidak mengenal Allah. Nah, orang-orang percaya yang mengenal Allah tidaklah demikian, karena mereka tahu siapa Allahnya dan mereka tahu bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang menyediakan dan memberikannya untuk mereka. Nah, yang kedua yang kita akan pelajari adalah hal yang kedua yang membuat orang selalu khawatir adalah mencari atau mengutamakan hal-hal duniawi. Kata dicari dalam ayat yang ke-32 dalam bahasa aslinya itu menggunakan kata epizete yang berarti berusaha keras mencari dengan sekuat tenaga, bekerja keras hingga memiliki beban yang sangat berat. Jadi berusaha dengan ngotot, dengan harus dengan pemikiran bahwa saya memiliki beban yang berat untuk mendapatkan hal tersebut. Nah, orang-orang yang tidak mengenal Allah mengejar materi karena kekhawatiran dan menggunakan cara epizete ini, atau menggunakan cara bekerja dengan begitu keras untuk mendapatkan ini, ngotot untuk mendapatkan hal duniawi dan menjadi yang utama dalam hidup mereka. Dan Tuhan tidak menginginkan kita melakukan hal tersebut, karena kita berbeda dengan orang-orang yang tidak percaya. Kita diingatkan karena kita ini anak-anak Allah yang sudah ditebus oleh Allah dan mengenal siapa Allah kita. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita belajar dua hal penyebab kekhawatiran. Yang pertama itu memiliki iman yang kecil, dan yang kedua adalah selalu mencari hal-hal duniawi. Marilah kita mau belajar untuk tetap percaya. Pagi hari ini kita mau belajar untuk tetap percaya agar iman kita selalu teguh dan tetap bertumbuh, dan juga kita tidak selalu mengkhawatirkan secara berlebihan kebutuhan jasmani kita, karena kita tahu dan kita kenal siapa Allah kita
yang menjadi sumber segala sesuatu untuk hidup kita dan menyediakan tepat pada waktunya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami diingatkan kembali tentang penyebab kekhawatiran. Kami tidak mau disebut anak-anak Tuhan yang memiliki iman yang kecil dan juga selalu mencari hal duniawi Tuhan, karena kami mengenal siapa Engkau. Kami mengenal siapa Allah kami yang menjadi sumber segala sesuatu untuk kami dan menyediakan untuk kami tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, selalu ingatkan kami agar iman kami selalu bertumbuh dalam Engkau Tuhan, dan juga kami tidak selalu merasa khawatir yang berlebihan akan kebutuhan kami, karena kami memegang erat tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah merenungkan ini semua, kami sudah belajar sesuatu pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.